Mau duduk di sebelah mana, Kak? Sini saja, Bu, ya, silakan. Apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Baik, sebelum kita memulai sesi waktu pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang benar. Berdoa selesai. Hari ini datang ke sini dengan siapa? Oh, sendiri. Tadi kesininya jalan kaki apa naik motor? Naik motor, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini kurang baik, Bu. Kenapa kurang baik? Saya mengalami permasalahan, maka dari itu saya kesini untuk bertemu Ibu untuk melakukan konseling. Apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum, Bu. Baik, Ibu akan menyampaikan sedikit terkait dengan sesi konseling itu apa. Jadi, konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Tapi ini aman. Di dalam sesi konseling itu ada 3 asas yang harus kita taati pada sesi konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nanti Mbak mau cerita apapun kepada Ibu itu tidak akan tersebar atau bocor di pihak luar. Yang kedua ada asas keterbukaan, di mana si konseling itu bisa menceritakan apapun permasalahannya kepada si konselor. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Itu artinya apa? Konseling itu di sesi konseling ini tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apakah Mbak kesini itu ada paksaan dari temannya atau dari pihak luar? Enggak, Bu, saya kesini tanpa ada paksaan apapun. Baik, untuk pelaksanaan sesi konseling pada hari ini 45 menit apakah cukup? Cukup, Bu. Apakah sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Sudah, Bu. Sebelumnya kan sudah menyampaikan kalau hari ini itu perasaannya kurang baik dan mau melaksanakan sesi konseling. Bisa dijelaskan permasalahan apa yang sedang Mbak rasakan? Saya akhir-akhir ini itu mengalami gangguan kecemasan gitu, Bu. Silakan bisa disampaikan dan diceritakan lebih spesifik dan mengenai permasalahan yang telah dialami akhir ini. Saya akhir-akhir ini tuh merasakan kayak tertekan gitu, Bu, dengan keadaan saya saat ini. Bisa dijelaskan ceritanya Mbak? Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini dada saya itu sesak, nafas itu jadi cepat, pikiran saya juga kalut, Bu. Saya sering merasa seperti ini kalau sedang mengalami tugas presentasi di kampus, atau kalau mendapati dosen yang killer. Padahal saya sudah mempersiapkan semuanya, tapi tetap saja cemas. Malamnya jadi susah tidur juga. Jadi akhir-akhir itu Mbaknya itu merasa cemas dan gelisah kalau akan menghadapi presentasi di kelas. Iya, betul, Bu. Di sini saya merasa bingung keseharian saya di masa-masa perkuliahan ini. Saya sangat mengerti dan saya juga rasakan kalau perasaan cemas dan gelisah itu sangat tidak nyaman. Apakah Anda sudah melakukan hal yang baik dengan datang kemarin untuk membicarakan apakah yang sebenarnya kamu takutkan dari presentasi itu? Apakah ada pengalaman di kuliah sebelumnya yang membuat perasaan sangat tertekan dan cemas yang Mbak rasakan tadi? Entah, Bu, rasanya saya itu takut salah, takut kalau hasil kerja saya itu tidak sesuai ekspektasi. Semester lalu kuliah pernah saya sekali presentasi itu saya lupa sebagian besar materi, Bu. Lalu dosen itu mengkritik saya habis-habisan di depan teman-teman saya. Rasanya malu sekali, Bu, sampai saya ingin nangis saat itu. Sejak itu saya selalu takut untuk tampil di depan umum. Oh iya, jadi Anda pengalaman traumatis dari masa kuliah itu bisa menjadi akar dari kecemasan, rasa malu dan takut dikritik masih terbawa hingga sekarang. Bagaimana dengan tugas-tugas perkuliahan lainnya? Iya, Bu, kalau tugas-tugas penyelesaian tugas yang lainnya itu saya takut tidak selesai tepat waktu, takut mengecewakan dosen, takut dianggap tidak kompeten juga. Saya ingin selalu memberikan yang
terbaik. Tapi kadang tekanan itu malah membuat saya blank dan jadi lupa. Akhirnya tugas-tugas perkuliahan lainnya malah terhambat dan kecemasan saya semakin menjadi-jadi. Saya mengerti ini adalah pola yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Anda ingin segalanya sempurna, dan ketika ada potensi ketidaksempurnaan atau kritik, kecemasan itu muncul di dalam diri Mbak. Pertahankan diri yang ironisnya itu malah jadi bumerang ya. Iya Bu, saya memang cenderung seperti ini. Rasanya tidak tenang kalau tidak sempurna. Nah, sekarang kita tahu bahwa kecemasan ini tidak hanya muncul begitu saja. Itu sangat memahami apa yang Mbak rasakan. Di sini Ibu bisa membantu dengan menggunakan pendekatan psikoterapi. Apakah berkenan? Iya Bu, saya berkenan. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendekatan psikoterapi. Jadi pendekatan psikoterapi ini adalah suatu proses pengobatan atau perawatan yang dilakukan melalui pendekatan psikologis, Al-Quran, hadis dengan tujuan keluar dari berbagai masalah baik psikis, spiritual, moral, bahkan fisik. Apakah bisa dipahami? Baik, di sini terapi spiritual yang akan Ibu terapkan yaitu dengan terapi wudhu. Terapi wudhu itu bukan hanya sebagai relaksasi fisik saja, melainkan juga sebagai alat untuk membersihkan pikiran dan emosi yang datang pada diri kita. Dalam Islam, wudhu itu adalah penyucian, bukan hanya fisik tapi juga batin. Sekarang mari kita lihat bagaimana wudhu bisa menjadi coping mekanis yang powerful untuk Mbaknya. Perintah untuk wudhu itu tertuang pada hadis riwayat Abu Dawud nomor 4784 yang artinya sesungguhnya amanah itu datang dari setan dan setan diciptakan dari api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah hendaknya berwudhu. Maksudnya di hadis ini adalah memberikan bagian praktis dan spiritual untuk mengelola amarah dan mencapai kemenangan. Amarah ini digambarkan sebagai sesuatu yang merusak atau api yang berasal dari kekuatan negatif atau setan. Untuk memadamkannya diperlukan sesuatu yang menenangkan dan membersihkan air yang diwujudkan dalam tindakan wudhu. Singkatnya, hadis ini mengajarkan bahwa dengan mengambil langkah konkret yang disyariatkan atau berwudhu tadi, kita itu dapat efektif untuk memadamkan api-api. Contohnya emosi atau kecemasan tadi dalam diri dan mengembalikan ketenangan serta kendali atas diri sendiri, menjauhkan diri dari bisikan setan dan mendekatkan diri kepada kondisi batin yang nyaman. Jadi wudhu itu bukan cuma untuk sholat ya Bu, tapi bisa juga untuk mencuci pikiran dari hal-hal yang membuat saya takut, gagal atau malu, dan juga untuk merasa lebih dekat sama Allah. Ya, tepat sekali. Wudhu itu bisa menjadi jembatanmu menuju ketenangan batin dan kepercayaan diri. Ini adalah praktik yang memberdayakanmu, bukan hanya sekedar ritual. Saya tidak pernah melihatnya dari sudut pandang ibu. Rasanya jadi ada harapan baru. Karena selama ini kalau saya cemas, rasanya saya harus berjuang sendiri. Tentu saja Mbak, kamu itu tidak sendiri. Dan wudhu itu bisa menjadi pengingat bahwa selalu memiliki teman yang bisa membantu, baik itu air yang menyegarkan maupun kondisi spiritualmu. Jadi bagaimana saya bisa memulai mempraktikkannya secara efektif Bu? Baik, saya ingin kamu mencoba ini ya. Yang pertama, pemicu awal itu begitu kamu mulai merasakan gejala kecemasan yang tadi Mbak rasakan, itu pasti jantungnya itu berdebar, pikirannya kalut sebelum presentasi atau saat target mepet. Seperti itu Mbak.
Visualisasikan saat membasuh wajah, bayangkan kamu menyuci bersih rasa malu dan keraguan yang ada di hati kamu. Saat membasuh tangan, bayangkan kamu itu sedang membersihkan tidak membuangnya. Yang terakhir, yaitu setelah berwudu, duduklah sejenak, jangan terburu-buru. Rasakan perbedaan dalam tubuhmu, apakah nafasmu lebih tenang, detak jantung itu melambat, dan kecemasan-kecemasan itu sedikit menghilang. Kamu bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Berulang kali atau berdoa singkat memohon ketenangan dan kekuatan kepada Allah SWT. Refleksikan positif atau berpikir yang positif. Ingat kembali keberhasilanmu di masa lalu, bahwa kamu itu mampu melewati dengan tanganmu sendiri. Ini lebih spesifik ya Bu. Saya akan mencoba praktikkan dan ini rasanya lebih yakin. Baik, untuk saat ini mencoba untuk melaporkan diri terlebih dahulu ya. Terima dulu. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bisa dilakukan 3 atau 7 atau 21 kali. Baik, kalau begitu pada sesi konseling hari ini, Ibu akan mengajak untuk relaksasi terlebih dahulu agar mbaknya itu merasa lebih tenang. Baik, sekarang bisa diperhatikan mbaknya terlebih dahulu. Tarik nafas, keluarkan sambil membaca istighfar pelan-pelan. Dan coba bayangkan ketika permasalahan yang dialami bisa terselesaikan dari bayangan bagaimana perasaan ketika tidak lalai dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan meminta pertolongan kepada Allah SWT. Sekarang bisa berapa apa yang dirasakan mbaknya setelah mengikuti sesi konseling ini? Saya merasakan jauh lebih tenang Bu, dan saya sadar bahwa setelah ada kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Salah satunya dengan berwudu dan relaksasi. Alhamdulillah, Ibu dengannya senang mendengar hal tersebut. Baik, sebelum Ibu menutup sesi konseling pada hari ini, Ibu akan sedikit menyimpulkan apa hasil dari sesi konseling pada hari ini. Jadi terkait masalah yang sudah dialami serta keinginan untuk menghilangkan rasa cemas dan kegelisahan. Ibu harap mbaknya bisa lebih konsisten untuk menerapkan terapi tersebut ketika sudah mengalami masalah yang sama. Baik Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu yang sudah banyak membantu kepada saya. Saya akan menerapkan terapi yang sudah Ibu beritahu tadi. Ya, untuk benar-benar memastikan terselesaikan masalah yang sudah dialami Mbak, kita perlu menyempatkan waktu untuk melakukan sesi konseling selanjutnya. Baik Bu, untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa 2 minggu ke depan pada hari Senin pada pukul 9 seperti sekarang ini. Baik, semoga kita bisa